Alechem Shalom. We are gathering information about newborn male babies in the area. Can you provide us with some information? You are the midwife of this village, after all. Certainly. What do you want to know? Have you noticed anything unusual or extraordinary with any of the Jewish babies? No, I don't recall anything unusual. Does any of the babies have a noticeable birthmark on their back? No, not that I'm aware of. Upaya orang-orang Yahudi terbukti sia-sia dalam pencarian mereka. Dari awal terbatas pada bayi-bayi Ibrani dan Yahudi tanpa menyadari bahwa calon nabi yang baru lahir itu memang seorang Arab. Namun asal-muasalnya ditelusuri kembali ke anak-anak Ismail. Muhammad termasuk dalam silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Sebuah garis keturunan yang meluas hingga permulaan umat manusia. Kisahnya dimulai pada waktu yang dapat diukur yang lalu dengan diciptakannya Adam dan Hawa. Menurut tradisi, Adam, manusia pertama sekaligus Nabi Tuhan pertama, hidup sekitar 1000 tahun. Dia dan Hawa, sesuai kitab suci, memiliki 125 anak yang tersebar di seluruh bumi. Salah satu putra bernama Set ini juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Beberapa generasi kemudian Henoch datang ke dunia sebagai keturunan Nabi Set, yang juga mencapai pangkat nabi semasa hidupnya. Beliau adalah cucu Nabi Set derajat kelima sekaligus kakek Nabi Nuh, derajat ketiga yang terkenal karena pembangunan bahteranya. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, Shem, Jem, Ham dan Japhet. Jem binasa saat air bah karena dia tidak beriman dan tidak menaiki bahtera ayahnya. Perpecahan umat manusia dapat ditelusuri kembali ke 3 putra lainnya, Sem, Ham dan Japhet, sehingga memunculkan berbagai bangsa dan peradaban di bumi kita. Dari sanalah bermula banyak peradaban penting, seperti Arab, Assyria, Fenisia, Ibrani, dan Yunani yang tersebar di tanah Timur Tengah dan Mediterania Timur. Mereka merupakan ras Semit dan berbicara dalam bahasa Semit, termasuk Akadia, Aram, Arab, Abisinian, dan Ibrani. Di sisi lain, orang Afrika diasosiasikan dengan Ham dan disebut sebagai Hamid. Mereka dikatakan menjadikan Afrika sebagai tanah air mereka. Mereka dianggap berkerabat dengan bangsa Semit, namun tidak dengan bangsa Arab. Perlu dicatat bahwa, misalnya, bangsa Mesir atau bangsa Arab lainnya di Afrika Utara pada dasarnya bukanlah bangsa Arab, meskipun secara linguistik mereka lebih dekat dan berbicara bahasa Arab. Seperti semua bangsa Afrika, mereka termasuk dalam kelompok Hamid, yang kemudian menjadi orang Arab. Japhet dianggap sebagai bapak bangsa Nordik dan Asia yang menyebar dari Eropa hingga Asia. Japhet memenuhi perintah Tuhan untuk memenuhi bumi, mungkin sampai batas yang terjauh. Silsilah Nabi berlanjut dari Sem, bercabang melalui kedua putranya seiring berjalannya waktu. Nabi seperti Hud, Silo, Lut dan Suaib dipilih sepanjang jalan. Nabi Ibrahim, cicit tingkat 6 dari Sem, dianggap sebagai tokoh penting dalam agama Ibrahim, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Abraham dan kedua putranya, Ismail dan Ishak, yang juga merupakan nabi, memainkan peran sentral dalam ketiga agama dunia. Banyak nabi, seperti Musa dan Yesus, menelusuri nenek moyang mereka kembali ke Nabi Yakub, putra Ishak. Misalnya, Musa adalah cicit tingkat 5, dan Daud adalah cicit tingkat 4 dari Nabi Ishak. Setelah Nabi Daud, Sulaiman datang, dan beberapa generasi setelah Sulaiman, Yoachim tiba. Meskipun dia sendiri bukan seorang nabi, Yoachim adalah ayah dari banyak orang yang melahirkan Yesus. Banyak nabi terkenal menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Ishak, termasuk Yesus. Namun, keturunan yang sangat istimewa ditakdirkan untuk menjadi Ismail. 600 tahun setelah Yesus, Muhammad, penutup para nabi, lahir di Mekah. Ia merupakan keturunan banyak generasi dari Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim lainnya, dan saudara Nabi Ishak. Jadi, Ibrahim adalah kakek buyut pada umumnya, seorang nenek moyang, tergantung pada derajat Nabi, Isa dan Muhammad, serta banyak lainnya. Oleh karena itu, tidak ada hambatan teologis atau silsilah untuk menganggap Muhammad sebagai nabi yang ditunggu-tunggu baik oleh orang Yahudi maupun Kristen. Hal ini tentu saja terlepas dari kenyataan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Namun orang-orang Yahudi pada masa itu tampaknya tidak mempertimbangkan semua ini, karena mereka tidak dapat mengidentifikasi dan menemukan calon nabi yang baru lahir. Terbukti, semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang Maha Kuasa. Dia, Tuhan yang Maha Kuasa sendiri tentu lebih tahu.
Pada masa sebelum Islam, merupakan praktik umum di kalangan orang Arab untuk menitipkan anak-anak mereka kepada ibu angkat, seorang ibu asuh di luar kota yang bertujuan untuk memberi mereka kesehatan dan ketahanan yang lebih baik. Namun, bagi Muhammad yang baru lahir, seorang wanita yang sangat istimewa telah ditakdirkan, Halimah As-Sa'diyah. Sejak dia merawat Muhammad, dia membawa keberuntungan dan berkah ke dalam hidupnya. Meski sebelumnya ia menderita kemiskinan dan kesusahan, tiba-tiba ia menemukan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Payudaranya, yang dulu kering, dipenuhi susu dan padang rumput untuk domba dan untanya menjadi hijau dan segar. Orang-orang di sekitarnya mengenali fenomena yang luar biasa ini dan memberikan kesaksian tentang hal itu, bahkan Halimah, suaminya, tidak bisa tidak kagum dan berkata, betapa bayi yang diberkati telah diberikan. Tahun-tahun berlalu dan Muhammad tumbuh di bawah asuhan perawatnya, Halimah. Namun, hanya beberapa tahun setelah bertemu kembali dengan ibunya, takdir memisahkan mereka sekali lagi. Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Muhammad sebagai yatim piatu selamanya. Dia masih muda ketika menjadi kakek. Abdul Muthalib, dengan penuh kasih sayang membawanya dan menghabiskan banyak waktu bersamanya. Meskipun sebagian besar penduduk Mekah menyembah berhala, Abdul Muthalib tetap menjadi salah satu dari sedikit orang yang percaya pada satu Tuhan yang sejati. Imannya adalah harta berharga yang dia jaga jauh di lubuk hatinya, sambil melindungi dirinya dari ketidaktahuan masyarakat. Namun, kehidupan menghadirkan tantangan lebih lanjut ketika Abdul Muthalib jatuh sakit parah di usia tua. Ketika menghadapi kematian, dia meminta kepada Abu Thalib untuk merawat Muhammad, mencintainya seperti putranya sendiri, dan mengasuhnya. Abu Thalib melaksanakan tugas ini dengan dedikasi dan cinta, sehingga Muhammad dikelilingi oleh keluarga penuh perhatian yang mendukung dan melindunginya. Dalam drama kehidupan yang menawan ini, petunjuk takdir yang tak tertahankan terungkap dan jalan di mana kebijaksanaan Tuhan yang Maha Kuasa terwujud. Perjalanan Muhammad dipenuhi dengan individu-individu yang luar biasa, masing-masing berkontribusi dengan cara mereka sendiri untuk membentuknya menjadi nabi yang akan mengubah dunia selamanya. Semasa kecil, Muhammad terus menunjukkan berbagai keajaiban dan tanda-tanda yang tidak biasa. Ketika ia menemani pamannya, Abu Thalib, dalam perjalanan ke Suriah antara usia 9 dan 12 tahun, jalan mereka melintasi biara seorang biksu bernama Bahira. Sarjana ini telah mempelajari kitab suci kuno dan menyimpulkan dari kitab suci tersebut bahwa kedatangan Nabi terakhir setelah Yesus sudah dekat. Namun, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan untuk bertemu dengan calon Nabi ini sampai suatu hari ketika kafilah dagang Abu Thalib, termasuk Muhammad, berhenti di dekat biara. Dari jendela kamarnya di biara, biksu itu mengamati bagaimana segumpal awan mengikuti karavan dan membentuk bayangannya, melindungi mereka dari panas. Terpesona oleh fenomena yang tidak biasa ini, biksu tersebut mengundang tamu karavan tersebut untuk makan, dengan harapan dapat menemukan orang spesial yang ia kenal dari kitab suci kuno. Awalnya, tidak ada satupun tamu yang menunjukkan ciri khas, namun, ketika dia menanyakan apakah semua anggota karavan hadir, dia diberitahu bahwa hanya seorang anak laki-laki bernama Muhammad yang tetap tinggal dengan barang bawaannya karena usianya yang masih muda. Bahira kemudian meminta para tamu untuk membawa Muhammad muda ke meja. Ketika Muhammad tiba, biksu itu menyadari bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Dia merasakan sesuatu yang unik pada anak ini dan mulai mengamatinya dengan cermat. Semua karakteristik yang dia ketahui dari kitab suci kuno, yang menunjuk pada nabi masa depan ditemukan dalam diri Muhammad. Selain itu, sebagai seorang Kristen yang akrab dengan Alkitab, dia tahu bahwa Yesus dan Musa telah meramalkan kedatangan nabi pada zaman mereka. Suatu ketika Tuhan Yang Maha Esa mengangkat Musa sebagai nabi, kisah Musa dimulai dengan kelahirannya di Mesir. Saat itu, Fir'aun menguasai negeri itu dan menindas bangsa Israel yang hidup sebagai budak di Mesir. Pada masa itu, sebuah ramalan menimbulkan kekhawatiran bagi Fir'aun. Ia mendapat mimpi yang luar biasa. Dia bermimpi bahwa seorang anak dari Israel akan menjadi ancaman bagi pemerintahannya di masa depan. Komunitas Israel di Mesir telah tumbuh kuat, dan Fir'aun khawatir mereka akan memberontak terhadap pemerintahannya. Karena alasan ini, ia memerintahkan agar semua anak laki-laki Israel yang baru lahir dibunuh, untuk menghindari ancaman yang dirasakan. Namun, takdir punya jalannya sendiri, dan ibu Musa berani melakukan tindakan pemberontakan melawan tatanan kejam tersebut. Dia menempatkan Musa kecil di keranjang di sungai Nil, berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Arus membawa keranjang ke dinding istana kerajaan, di mana takdir menjalin benangnya. Tersentuh oleh belas kasihan,
Istri Fir'aun menemukan anak yang tidak bersalah itu dan memutuskan untuk mengadopsi dia, membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Musa, yang pernah berada di ambang kematian, menemukan rumahnya di istana megah tempat kekayaan mengelilinginya dan membuka gerbangnya. Seiring dengan pertumbuhan Musa, ia menyadari warisan Israel dan mengembangkan rasa belas kasihan yang mendalam terhadap kaumnya yang tertindas. Sepanjang hidupnya, batinnya tergerak oleh peristiwa yang terjadi di Mesir. Suatu hari, momen yang berubah, segalanya pun tiba. Musa dipilih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dipanggil menjadi nabi. Ia mendapat tugas untuk mewartakan risalah Tuhan Yang Esa dan membebaskan bangsa Israel dari kezaliman Fir'aun.